Jadi di sini kelompok kami memilih untuk berkunjung ke kebun raya mangrove Gunung Anyar dengan alasan yang pertama kerusakan lingkungan, seperti air yang tercemar dan banyak sampah yang dibuang sembarangan. Lalu berkurangnya ekosistem alami dari flora dan fauna di wilayah Surabaya. Dan yang terakhir untuk mendukung SDGs nomor 13 yaitu penanganan perubahan lingkungan. Oke, menurut Dharma sendiri, permasalahan di kebun raya mangrove ini apa ya? Kalau dari kacamata kamu? Kalau menurut saya, pertama di sini airnya itu agak bau, lalu mungkin di sini karena ekosistemnya bagus, jadi banyak nyamuk juga. Kalau buat kita mungkin agak terganggu. Masalah burung yang melatar belakangi pembentukan aviari yaitu kepunahan spesies. Nah, banyak spesies burung yang punah akibat habitat yang rusak dan pencemaran lingkungan. Selain itu, perburuan liar dan penangkapan secara ilegal juga dapat membuat kepunahan dari burung tersebut. Nah, salah satu yang paling penting adalah kerusakan ekosistem. Kerusakan ekosistem dari hutan mangrove dapat mengurangi sumber makanan dan habitat dari burung tersebut. Oke, baik. Izin perkenalkan diri, aku Bintang dari Universitas Airlangga. Boleh wawancara sedikit Mas tentang hutan mangrove ini. Sebelumnya perkenalkan diri dari mana dan siapa? Ya, nama saya Ferdi dari Malang. Oke, di sini ngapain aja Mas? Ya, nyoba-nyoba, mau liburan. Oke. Di sini saya mau tanya sedikit tentang hutan mangrove ini. Apakah di sini tuh yang Mas tahu tentang permasalahan lingkungan seperti ekosistem, sampah atau limbah air yang Mas lihat di sekitar mangrove ini? Ya, kalau dari segi air ya, itu bisa dilihat dari limbah. Ya, limbah. Masih ada limbah. Kalau dari sampahnya gimana nih Mas? Apakah di hutan mangrove ini bersih atau masih ada sampah gitu? Masih ada sampah. Oke, masih ada sampah. Sedikit. Bisa dibilang sedikit. Berarti kita harus bisa membantu buat mengurangi sampah gitu ya dengan cara membuang sampah pada tempatnya ya. Mungkin kalau untuk air itu, jadi sebelum airnya masuk ke dalam ekosistem dari mangrove ini mungkin bisa difiltrasi terlebih dahulu. Kalau untuk kebanyaknya nyamuk di sini, mungkin dari pengunjungnya bisa dianjurkan membawa obat nyamuk atau cara lainnya untuk mengurangi dari nyamuknya itu sendiri. Dengan adanya permasalahan yang ada, dibangunlah aviari. Aviari di Kebun Raya Mangrove Gunung Anyar ini berfungsi sebagai tempat perlindungan dan konservasi berbagai jenis burung, di mana fasilitas ini dirancang yang pertama untuk konservasi dan perlindungan. Aviari ini membantu melindungi burung-burung dari ancaman predator, perburuan liar, ataupun kerusakan habitat. Yang kedua, pelestarian keanekaragaman hayati, di mana di sini mendukung pelestarian spesies burung lokal maupun eksotis, khususnya yang terancam punah. Ketiga, edukasi dan rekreasi, memberikan kesempatan kepada pengunjung untuk mempelajari keanekaragaman burung sambil menikmati lingkungan alam yang asli. 4. Pengamatan dan penelitian, menjadi sarana bagi peneliti atau mahasiswa untuk mempelajari perilaku, ekologi, dan reproduksi burung dalam lingkungan semi alam. Aviari ini juga membantu menciptakan ekosistem yang mendukung kehidupan burung-burung tersebut agar tetap sehat dan dapat berkembang biak. Jadi, lalu solusi apa sih yang diberikan dari limbah air di sini? Untuk limbah air sih, menurut saya ya dari kesadaran masyarakat aja. Masyarakat. Terima kasih ya Mas sudah bisa bantu jawab dari pertanyaan kita. Ya, sama-sama. Jadi di hutan mangrove Gunung Anyar sendiri memiliki beberapa teknologi dan inisiatif. Yang pertama ada air survey untuk analisis keberlanjutan untuk menganalisis keberlanjutan ekologis kawasan mangrove. Lalu yang kedua ada ekowisata berbasis edukasi. Ini dirancang sebagai pusat ekowisata edukasi dengan jogging track, menara pandang, spot swafoto. Yang ketiga ada program konservasi dan rehabilitasi yang meliputi penanaman kembali mangrove dan pengawasan pemanfaatan sumber daya serta pelatihan masyarakat terkait konservasi. Di
Di hutan mangrove Gunung Anyer, yuyu atau kepiting mangrove memiliki beberapa peran penting. Yang pertama, menyuburkan tanah dengan menggali dan membantu aerasi tanah, mendukung pertumbuhan akar mangrove. Yang kedua, mengurangi bahan organik seperti daun mangrove yang mati, memperkaya nutrisi tanah. Yang ketiga, penyeimbang rantai makanan sebagai makanan bagi predator seperti ikan dan burung. Keempat, mendukung keseimbangan ekosistem dengan mengatur populasi organisme lain.